Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur (TBK) atau yang biasa dikenal dengan kode saham INDF, khususnya untuk tahun 2025 dan 2024. Jadi, analisis yang kami lakukan ini berfokus pada 3 hal utama, yaitu kewajiban, ekuitas, dan rasio keuangan perusahaan, di mana presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar, dan saya selaku Eva Rose Angelis Zambella bersama rekan saya Kofifa Inder Parawansa akan menjelaskan hasil analisis tersebut. Untuk mulai slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang bagian latar belakang, di mana latar belakang ini dari analisis ini adalah karena laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Karena melalui laporan keuangan ini kita tuh nggak hanya bisa melihat apakah perusahaan memperoleh laba atau enggak, tapi juga dapat melihat bagaimana perusahaan membiayai kegiatan usahanya dan bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam analisis ini, kami secara khusus melihat kewajiban dan ekuitas, di mana kewajiban penting untuk dianalisis karena menunjukkan seberapa besar tanggung jawab perusahaan kepada pihak lain, sedangkan ekuitas menunjukkan sumber pendanaan yang berasal dari pemilik perusahaan dan hasil usaha yang ditanamkan kembali dalam perusahaan. Objek yang kami gunakan itu yaitu PT Indofood Sukses Makmur (TBK), di mana Indofood sendiri ini bergerak pada perusahaan industri makanan yang memiliki kegiatan usaha yang cukup luas. Jadi berdasarkan data tahun 2025, Indofood memiliki total aset sekitar 217,98 juta, dan total ekuitasnya sekitar 120,24 juta. Kemudian data tersebut kami bandingkan dengan tahun 2024, di mana tujuannya yaitu untuk melihat apakah terjadi perubahan dalam struktur kewajiban, struktur modal, serta kemampuan perusahaan memahami kewajiban jangka pendeknya. Jadi analisis ini bukan hanya melihat angka secara terpisah, tetapi juga melihat perubahan dari tahun 2024 ke tahun 2025 dan apa arti perubahan tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu kita akan ngebahas tujuan dan fokus analisis keuangan PT Indofood, di mana ada beberapa hal yang menjadi fokus utamanya, yaitu pertama, kami ingin mengetahui struktur ekuitas dan kebijakan dividen PT Indofood Sukses Makmur (TBK), dan yang kedua itu kami mengidentifikasikan jenis dan jumlah kewajiban jangka pendek perusahaan. Hal ini tuh penting karena kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu relatif dekat, sehingga berkaitan langsung dengan likuiditas perusahaan. Dan yang ketiga, kami juga menelaah provisi dan liabilitas kontingensi yang diungkapkan perusahaan. Dan yang keempat, yaitu kami menghitung 3 rasio keuangan utama, yaitu current ratio, quick ratio, dan debt to equity ratio atau DER untuk tahun 2024 dan 2025. Dan ketiga rasio ini dipilih karena masing-masing memberikan informasi yang berbeda. Current ratio itu digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya, sedangkan quick ratio yaitu memberikan gambaran yang lebih ketat karena persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan, sedangkan DER digunakan untuk melihat perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas atau bagaimana struktur pendanaan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kami membandingkan perusahaan rasio tersebut antar periode dan mengevaluasi bagaimana kewajiban serta ekuitas perusahaan disajikan dalam laporan keuangan. Untuk slide berikutnya kita masuk ke profil perusahaan dan kinerja keuangan, di mana PT Indofood Sukses Makmur ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri makanan dengan model bisnis yang terintegritas, di mana artinya kegiatan bisnis Indofood ini nggak hanya berada pada satu tahap saja, tetapi mencakup beberapa proses mulai dari penyediaan bahan baku, produksi, pengelolaan, pemasaran, sampai dengan distribusi. Dan Indofood sendiri memiliki 4 kelompok bisnis strategis utama, yaitu Consumer Branded Product atau CBP, Bogasari, Agribisnis, dan
distribusi. Dari sisi kinerjanya, penjualan neto perusahaan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2024 penjualan neto tercatat sekitar 115,7,9 juta, kemudian meningkat menjadi 123,49 juta pada tahun 2025. Begitu juga dengan laba brutonya yaitu pada tahun 2024 sebesar 40,14 juta dan meningkat menjadi sekitar 41,19 juta pada tahun 2025. Peningkatan penjualan dan laba bruto ini menunjukkan adanya perkembangan dalam aktivitas operasional perusahaan, namun peningkatan aktivitas bisnis juga dapat berdampak pada kebutuhan modal kerja, di mana ketika aktivitas perusahaan ini semakin besar, perusahaan juga membutuhkan sumber daya yang juga lebih besar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Karena itu, setelah melihat profil dan kinerja perusahaan nih, kita perlu melihat bagaimana kewajiban perusahaan dapat digunakan dan dikelola dengan baik. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kewajiban dan ekuitas jangka pendek, di mana kewajiban jangka pendek ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan atau maksimal dalam waktu 12 bulan. Jadi pada tahun 2025 ini total liabilitas jangka pendek Indofood itu mencapai sekitar 42,40 juta, di mana angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar sekitar 37 juta 09 juta, di mana kalau kita lihat komponennya ini salah satu jumlah terbesarnya itu berasal dari utang bank jangka pendek, terukan, dan trust resep, di mana pada tahun 2025 nilainya sekitar 21,30 juta dan meningkat dari sekitar 20,95 juta pada tahun 2024. Selain itu, terdapat utang usaha kepada pihak ketiga, di mana utang usaha kepada pihak berelasi dan utang-utang lainnya, beban akrual, liabilitas, imbalan kerja, utang pajak, serta liabilitas sewa dan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, di mana cukup terlihat adalah utang bank yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun ini meningkat cukup besar dari sekitar 621,68 juta pada 2024 menjadi 4,02 miliar pada tahun 2025. Hal ini tuh menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena peningkatan kewajiban jangka pendek ini kan berarti perusahaan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam periode yang lebih dekat. Meskipun demikian ini, peningkatan kewajiban jangka pendek itu tidak otomatis berarti kondisi perusahaan buruk. Yang lebih penting ini adalah apakah perusahaan memiliki aset lancar dan kemampuan menghasilkan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena pada bagian selanjutnya ini kita akan membahas tentang provisi dan liabilitas kontingensi. Kemudian nantinya kemampuan likuiditas perusahaan juga akan kita ukur melalui rasio keuangan. Dan untuk pada halaman ini kita akan membahas provisi dan liabilitas kontingensi, di mana provisi merupakan kewajiban yang memiliki ketidakpastian, terutama terkait dengan waktu atau jumlah pembayaran di masa depan. Jadi dalam laporan keuangannya, Indofood mengaku adanya liabilitas estimasi biaya pembongkaran aset tetap. Jadi nilainya tuh mengalami peningkatan dari sekitar 99,85 juta pada 2024 menjadi 119,46 juta pada 2025. Nah, liabilitas ini berkaitan dengan biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap, serta restorasi lokasi. Jadi perusahaan tuh sudah mengakui estimasi kewajiban tersebut karena terdapat kewajiban yang berkaitan dengan aset dan lokasi perusahaan di masa mendatang. Selain itu, Indofood juga mengungkapkan berbagai komitmen dan kontingensi dalam catatan atas laporan keuangan. Namun penting untuk dibedakan bahwa komitmen tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai liabilitas kontingensi. Karena berdasarkan analisis yang kami lakukan, liabilitas estimasian itu merupakan cara eksplisit diakui perusahaan adalah biaya pembongkaran aset tetap. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dalam membaca laporan keuangan, kita tidak cukup hanya melihat angka kewajiban utamanya, tetapi juga perlu memperhatikan catatan atas laporan keuangan
karena informasi mengenai provisi dan kontingensi biasanya dijelaskan lebih rinci di sana. Selanjutnya kita membahas kewajiban jangka panjang. Jadi berbeda dengan kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang ini merupakan kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, di mana PT Indofood kewajiban jangka panjang ini terdiri dari beberapa komponen seperti utang bank jangka panjang, utang obligasi, utang jangka panjang lainnya, liabilitas sewa, pajak tangguhan, utang kepada pihak berelasi, liabilitas imbalan kerja, dan liabilitas estimasi pembongkaran aset tetap. Total liabilitas jangka panjang pada tahun 2025 ini sebesar 55,35 juta, di mana angka ini sedikit menurun dibanding tahun 2024, yaitu sebesar 55,63 juta, di mana salah satu komponen terbesarnya yaitu utang obligasi. Jadi pada tahun 2025 utang obligasi mencapai sekitar 45,94 juta, sedangkan pada tahun 2024 itu sekitar 44,21 juta. Di sisi lain, utang bank jangka panjang justru mengalami penurunan dari sekitar 5,02 juta menjadi 3,30 juta. Jadi meskipun total kewajiban jangka panjang relatif stabil dan sedikit menurun, komposisi di dalamnya mengalami perubahan, di mana hal ini penting karena jenis kewajiban juga berhubungan dengan beban keuangan dan risiko yang harus dikelola perusahaan. Untuk slide selanjutnya yaitu kita akan fokus kepada obligasi diskonto premium dan metode amortisasi, di mana utang obligasi Indofood ini pada umumnya berasal dari entitas anak, salah satunya adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Salah satu instrumen yang dicantumkan adalah US Dollar Bonds 2052 dengan nominal sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat, di mana obligasi ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 4,805% per tahun dan jatuh tempo pada 27 April 2052. Pembayaran bunga juga dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu dalam pencatatan obligasi tersebut diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan metode effective interest rate atau EIR, di mana secara sederhana metode ini digunakan untuk menghitung beban bunga secara efektif selama masa obligasi. Metode ini juga memperhitungkan biaya penerbitan atau biaya transaksi serta perbedaan antara nilai nominal dengan nilai tercatat obligasi. Jadi yang perlu kita pahami nih dari halaman ini adalah bahwa utang obligasi bukan hanya dicatat berdasarkan nilai nominalnya saja, tetapi dalam laporan keuangan terdapat proses pengukuran dan amortisasi menggunakan metode EIR ini sehingga nilai tercatat dan beban bunga dapat mencerminkan kondisi instrumen keuangan tersebut secara lebih tepat. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Kofifa Indar Parawansa. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai komponen ekuitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ekuitas Indofood terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Berdasarkan tabel, total ekuitas pada tahun 2024 sebesar 108,991 juta, kemudian meningkat menjadi 235 juta pada tahun 2025. Jadi total ekuitas mengalami peningkatan sekitar 10,32%. Salah satu komponen yang mengalami peningkatan cukup besar adalah saldo laba belum ditentukan penggunaannya, yaitu dari 53,396 juta pada tahun 2024 menjadi 61,459 juta pada tahun 2025. Sementara itu modal saham tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar 878,43 juta. Jadi peningkatan ekuitas perusahaan bukan disebabkan oleh perubahan modal saham, tetapi terutama berasal dari peningkatan saldo laba serta perubahan pada komponen ekuitas lainnya. Nah, setelah membahas komponen ekuitas, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dividen perusahaan.
Dalam menentukan kebijakan dividen, Indefod mempertimbangkan beberapa faktor seperti ketersediaan kas, hasil kegiatan operasional, kondisi keuangan, kebutuhan investasi, dan prospek usaha perusahaan. Untuk tahun buku 2024, perusahaan membagikan dividen sebesar 280 per saham, dengan dividen payout ratio atau DPR sebesar 28%. Kemudian untuk tahun buku 2025, RUPS yang dilaksanakan pada 26 Juni 2026 menyetujui pembagian dividen sebesar 290 per saham. Dividen tersebut kemudian dibayarkan kepada pemegang saham pada 29 Juli 2026. Jadi, apabila dibandingkan, dividen mengalami kenaikan dari 280 menjadi 290% per saham atau meningkat sebesar 10% per saham. Hal ini menunjukkan bahwa Indofod tetap mempertahankan pembagian keuntungan kepada pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis rasio keuangan yang terdiri dari current ratio, quick ratio, dan debt to equity ratio. Yang pertama yaitu yang kami analisis adalah current ratio. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2025, aset lancar Indofood sebesar 90,391 juta, sedangkan liabilitas jangka pendek sebesar 42,399 juta. Jadi 90,391 juta dibagi 42,399 juta menghasilkan current ratio sebesar 2,13 kali. Sedangkan pada tahun 2024 aset lancarnya sebesar 79,765 juta dan liabilitas jangka pendek sebesar 30 juta 30,94 juta sehingga current ratio sebesar 2,15 kali. Dari hasil tersebut, current ratio mengalami penurunan tipis dari 2,15 kali menjadi 2,13 kali. Artinya pada tahun 2025, setiap satu kewajiban jangka pendek dijamin dengan sekitar 2,13 aset lancar. Walaupun mengalami penurunan, kondisi tersebut belum menunjukkan masalah likuiditas yang signifikan karena aset lancar perusahaan masih lebih besar dibandingkan liabilitas jangka pendek. Penurunan ini terjadi karena pertumbuhan liabilitas jangka pendek lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset lancar. Nah, slide selanjutnya. Selanjutnya adalah quick ratio. Quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang lebih liquid, sehingga persediaan tidak diperhitungkan. Rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2025, aset lancar Indofood sebesar 90,391 juta, persediaan sebesar 18,691 juta, dan liabilitas jangka pendek sebesar 42,399 juta. Jadi aset lancar dikurangi persediaan menghasilkan 71,699 juta. Kemudian 71,699 juta dibagi 42,399 juta sehingga diperoleh quick ratio sebesar 1,69 kali. Sedangkan pada tahun 2024 aset lancar sebesar 79,765 juta, persediaan sebesar 17,953 juta, dan liabilitas jangka pendek sebesar 30,94 juta. Hasilnya quick ratio tahun 2004 sebesar 1,67 kali. Jadi quick ratio mengalami peningkatan dari 1,67 kali menjadi 1,69 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Indofod dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset yang lebih liquid mengalami sedikit peningkatan. Jadi, walaupun current ratio mengalami penurunan, kualitas likuiditas perusahaan jika dilihat dari aset tanpa persediaan justru semakin membaik.
Oke, selanjutnya kita melihat kondisi struktur permodalan perusahaan melalui debt to equity ratio. Rasio berikutnya adalah debt to equity ratio atau DER. DER digunakan untuk melihat perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas perusahaan. Rumusnya adalah total liabilitas dibagi total ekuitas kemudian dikalikan 100%. Pada tahun 2025, total liabilitas Indofood sebesar 97,746 juta, sedangkan total ekuitas sebesar 120,235 juta. Jadi, 97,746 juta dibagi 120,235 juta, kemudian dikalikan 100%, menghasilkan DER sebesar 81,30%. Sedangkan pada tahun 2024, total liabilitas sebesar 92,722 juta dengan total ekuitas sebesar 108,991 juta sehingga DER sebesar 85,7%. Jadi DER mengalami penurunan dari 85,7% menjadi 81,30% atau turun sebesar 3,77 poin persentase. Penurunan DER menunjukkan adanya perbaikan relatif dalam struktur permodalan perusahaan. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan ekuitas lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan liabilitas. Jadi secara sederhana pada tahun 2025 proporsi liabilitas terhadap ekuitas perusahaan relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Nah, Selanjutnya perbandingan dan interpretasi rasio. Jika ketiga rasio tersebut dibandingkan, dapat dilihat bahwa current rasio mengalami penurunan dari 2,15 kali menjadi 2,13 kali atau turun sebesar 0,02 kali. Kemudian quick rasio justru mengalami peningkatan dari 1,67 kali menjadi 1,69 kali atau naik sebesar 0,02 kali. Sedangkan DER mengalami penurunan dari 85,7 menjadi 81,30% atau turun sebesar 3,77 poin persentase. Dari hasil tersebut, quick ratio dan DER menunjukkan perkembangan yang positif, sedangkan current ratio hanya mengalami penurunan tipis. Jadi secara keseluruhan kondisi keuangan Indofood pada tahun 2025 masih tergolong cukup baik. Penilaian ini juga menunjukkan bahwa kita tidak bisa melihat kondisi perusahaan hanya dari satu rasio saja, tetapi perlu melihat beberapa rasio secara bersama-sama. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah evaluasi penyajian dan pengungkapan kewajiban serta ekuitas. Berdasarkan hasil analisis, kewajiban Indofood telah diklarifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang serta dilengkapi dengan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang juga disajikan berdasarkan jenisnya, sehingga pengguna lapor keuangan dapat mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Dalam aspek provisi, Indofood mencatat liabilitas estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar 119,456 juta pada tahun 2025. Selain itu, perusahaan juga mengungkapkan informasi terkait obligasi seperti tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, serta metode pengukurannya. Obligasi tersebut diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif atau EIR. Jadi secara keseluruhan penyajian dan pengungkapan kewajiban serta ekuitas Indofood telah disusun secara sistematis dan memberikan informasi secara relevan bagi pengguna laporan keuangan. Oke, selanjutnya. Nah, sebagai penutup, berdasarkan analisis laporan keuangan konsolidasian PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2025, dengan membandingkan data tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi kewajiban dan ekuitas perusahaan masih relatif kuat. Liabilitas jangka pendek meningkat dari 37,94 juta pada tahun 2024 menjadi 40,34
juta pada tahun 2025. Sementara itu, liabilitas jangka panjang sedikit menurun dari 55,627 juta menjadi 55,346 juta. Total ekuitas justru mengalami peningkatan dari 108,991 juta menjadi 120,235 juta. Dari sisi rasio, current ratio menurun tipis dari 2,15 kali menjadi 2,3 kali. 13 kali. Sedangkan quick ratio meningkat dari 1,67 kali menjadi 1,69 kali. Kemudian DR juga mengalami penurunan. Jadi secara keseluruhan kondisi keuangan Indofood pada tahun 2025 masih relatif kuat, walaupun liabilitas jangka pendek meningkat. Perusahaan masih memiliki aset lancar yang memadai dan ekuitas yang terus bertumbuh. Untuk sarannya yaitu perusahaan perlu tetap mengendalikan peningkatan liabilitas jangka pendek agar likuiditas tetap terjaga. Selain itu, pertumbuhan aset lancar dan arus kas operasional perlu dipertahankan. Perusahaan juga perlu menjaga keseimbangan antara liabilitas dan ekuitas serta mengelola utang jangka panjang dan obligasi secara hati-hati untuk meminimalkan risiko keuangan dan perubahan nilai tukar. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman lainnya.